Karena ojol tuh ibarat katakan manusia juga, dia mencari Siap. nafkah itu. Betul bang. Nah, Betul dengan banget. dengan bisa dikatakan nafkah kalau yang banyak jujur tuh orang ojek online yang banyak jujur. Ya, Oke. jarang lah orang-orang ojek online itu menipu-nipu gitu. Oh, berarti memang harga itu nggak bisa dimainin bang ya? Iya, Oh. termasuk harga diri itu gitulah. Gitu. Oh, siap. Termasuk harga diri tidak bisa dimainkan. Dengar ya, oke? Hari ini AHA Podcast kedatangan tamu. Dia bukan seorang YouTuber, bukan seorang selebgram, bukan seorang artis, melainkan adalah seseorang yang mewakili video viral kemarin, akhir-akhir kemarin yang terjadi di Pekanbaru Riau, guys. Dia adalah Bang Khairuddin. Halo Bang Khairuddin. Halo, selamat siang. Iya, siang Bang Khairuddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Gimana Bang orderan di masa pandemi corona ini Bang? Ya, orderan di masa pandemi corona ini bisa dikatakan sangat susah juga itu kan. Oh gitu ya? Iya. Oh, sekarang kan udah mulai new normal nih Bang. Bukannya udah mulai membaik atau masih sama seperti awal Covid Bang? Ya, kalau untuk new normal nih ibaratnya kita udah bisa membawa penumpang, tapi orderannya masih dikit juga dengan adanya liburnya sekolah. Oh gitu ya. Oh iya, anak sekolah libur Bang, Jadi berpengaruh. pendapatan berkurang gitu. Oh gitu. Tapi orang kantoran dan orang lapangan enggak ya Bang ya? Orang kantor lapangan tuh kebanyakan orang tuh pesan GoFood itu. Oh gitu. Kalau untuk itu tuh dia biasanya bawa kereta sendiri atau Iya mobil benar. sendiri. Dia bawa motor sendiri kalau orang kerja sih kebanyakan. Iya. Oh gitu. Berarti lebih banyak antar jemput atau jual beli makanan. Kita nggak usah ngomong aplikasi Bang ya. Nah, kalau sekarang lebih banyak orang pesan makanan GoFood sama Oke. Gosen gitu. Oh, orang gitu. jual beli online. Sekarang kan banyak musim jual beli online itu. Siap. Oh berarti itu ya. Antar jemput udah nggak lagi. Antar jemput ada, Ada sih. paling 1-2 lah gitu Satu kan. dua. Oke. Iya. Nah gini Bang. Saya ngundang Abang ke sini bukan untuk membahas imbas dari COVID-19, Iya. tapi saya ingin membahas tentang memanusiakan manusia, Bang. Iya. Memanusiakan manusia. Gini, Abang udah pernah lihat video yang seminggu yang lalu kalau nggak salah, itu driver ojek online ditendang oleh oknum Bang di Pekanbaru. Udah pernah lihat Bang? Udah dapat videonya dari perkomunitas itu, kita udah lihat informasi dari komunitas Pekanbaru pun kita udah kita Udah dapat info lah ya. info itu. Oke, sebentar Bang, saya mau mutar lagi video yang sangat tidak manusiawi itu Bang. Sebentar Bang ya. Nah, ini Bang. Seorang ojek online. Nah, dia ditendang, ya Allah. Ini sorry Bang, kalau bahasa kami anak muda itu nggak ngotak Bang. Iya. Nggak ada otaknya. Ini maaf loh Bang. Ini saya memang benar-benar emosi ini. Iya. Karena gini, menurut info yang saya dapat, driver ojek online ini dia menyenggol salah satu mobil orang lah ya, dan Iya. tiba-tiba mereka cekcok, kemudian ditendang Bang. Satu pertanyaan saya, apa tanggapan Abang sebagai sesama driver ojek online? Kalau tanggapan saya, kalau kayak gitu tuh memang dengan bapak ojek online itu dia umurnya 43. Oh ya betul Bang, di info yang- saya dapat 43. Yang menendangnya sekitar umur 21 ya. Salah tuh. 25 Bang. Oh 25 Iya. ya. Oh maaf. Nah, jadi dengan kayak gitu kan ibaratnya dari jauh beda usia, seharusnya saling menghormati lah, apalagi bapak tuh ojek online. Iya, Dia betul. lebih tua lagi. Apapun permasalahannya, biarpun bapak tuh salah atau ada kesalahannya nggak disengaja gitu, itu bisa diomongin secara baik-baik, bukan harus menendang itu dengan fisik kontak itu. Betul Bang. Dan itu adalah bentuk dari
rusaknya moral anak bangsa. Tidak ada sopannya sama sekali gitu. Iya. Oh my god. Jadi komunitas abang dan abang sendiri lah ya katakan, itu infonya langsung nyampe nggak bang? Hari itu juga? Atau abang tahu video itu setelah beberapa hari gitu? Video itu nyampenya sekitar tengah malam, tapi saya buka pagi. Saya komen, saya chat dengan komunitas Pekanbaru. Oke. Udah kondusif, pelaku sudah dijemput sama polisi, Oke. sudah ditindaklanjuti sama polisi itu. Tapi dengar-dengar dia mau di ini ya bang ya, mau diamukin masa kerumunan teman-teman driver ojek online yang lain ya? Ya, dari video itu memang dijemput sama ojek online dulu. Karena maklum lah, ojek online ini kan banyak yang muda juga itu. Betul bang, betul. Tingkat emosi yang muda, apalagi orang tua digitu sama masih anak iya, muda. masih anak Biarpun muda. Pelaku tuh orangnya kaya, berduit, kan tak mungkin gitu pula kita sama orang tua. Betul bang. Aduh. Nah, jadi saya faktanya seperti ini bang. Ketika itu di luar dari job dia, katakanlah dia mungkin mau pulang atau mau ini sih, mau pergi istirahat gitu, bukan terima orderan ya. Kemudian dia menyenggol mobil seseorang, harusnya dia tuh memberikan perlawanan sih bang. Harusnya kalau menurut aku ya. Tapi ini faktanya dia diem aja gitu bang. Bisa jadi karena bapak tuh udah tua, dia perlawannya melalui membantah marahnya pelaku itu dengan omongan atau kayak mana itu kan. Jadi tak bisa jadi kontak fisik antara perlawanan adu mulut nggak terima bapak tuh, bapak tuh lebih emosi lagi dia pelaku tuh dengan menendang bapak ojol tuh. Gitu. Nah, mungkin yang abang bilang benar. Kalau kita lihat dari segi kacamata pelaku nih ya, katakanlah bapak driver ojek online ini salah. Kita di situ kan ada debat tuh. Iya. Ada debat. Ada 3 kemungkinan bang. Menurut aku ya. Iya. 3 kemungkinan. Yang pertama, udah jelas bapak itu salah. Kemudian mungkin ya, iya, bapak itu melontarkan kata-kata yang mungkin membuat si pelaku melakukan reaksi tersebut. Itu yang pertama. Tapi itu tetap salah. Karena udah nendang itu salah. Iya. Ini kan saya mungkin. Yang kedua, mungkin si pelaku itu dari awalnya udah banyak masalah. Jadi begitu dia ada sesuatu yang ya hal-hal musibah sedikit yang menimpa dia terlalu sensitif dan melampiaskannya ke bapak itu. Dan dia melakukan tendangan, itu tetap salah. Iya. Dan yang ketiga, si pelaku itu orang baru kaya atau orang baru beli mobil. Bisa jadi gitu kan. Karena dia ini sangat sayang banget gitu dengan mobilnya. Begitu dia diserempet, wah kamu kurang ajar kamu ya, udah nyerempetin mobil saya kamu ya, langsung ditendang pas. Bisa jadi kan seperti itu bang. Ya bisa jadi juga gitu. Iya gitu. Anyway, gini bang, abang udah menjadi driver ojek online berapa lama bang? Sekitar 2 tahun lebih kurang 2 tahun lebih lah gitu ya. 2 tahun ya. Iya. Sekarang kita balik. Ketika abang yang di posisi bapak itu tadi, Ya. kira-kira apa yang abang lakuin? Kalau saya salah, ya kalau saya di posisi bapak tuh saya salah itu kan. Saya mengakui salah, minta maaf dengan ada terserempet mobil itu. Kalau ya mobilnya lecet atau tergores, kita kan bisa diperbaiki dengan jalan damai itu. Memang dianggapan dengan driver ini nggak ada uang atau apa, tapi dengan kita kan ada komunitas penggalangan dana, kita bisa itu. Nanti dari teman-teman nanti bisa juga dibantu gitu. Oke. Nah, seandainya jika sudah terjadi tendangan seperti itu ke abang, apakah abang akan melawan? Ya sebagai manusiawi, kalau tingkatnya jiwa-jiwa muda pasti melawan lah gitu ya. Iya betul. Tapi saya yakin abang pasti melawan. Karena
Ya, badan abang gede juga sih. Kalau jiwa muda ya, Iya. apalagi anak-anak muda sekarang. Karena kalau saya pun jadi bapak korban itu, saya juga akan melawan, Bang. Karena saya gini loh, sesalah-salahnya orang ketika dia udah minta maaf, ketika dia terus dipukul, itu tetap salah. Itu udah masuk ke pasal penganiayaan, Bang. Gitu. Ya. Nah, menurut abang, hukuman apa yang pantas buat si pelaku itu, Bang? Kalau hukumannya kan sekarang bapak tuh udah ditangani sama pihak kepolisian. Oke. Nah, jadi pasti dari komunitas itu rapat di penanganan itu ya diserahkan ke kepolisian. Jadi komunitas driver ojek online itu pasti mendampingi perjalanan si kasus bapak tu aja gitu. Oh gitu. Jadi memberlakukan hukuman sesuai yang berlaku lah ya. Ya, yang berlaku aja. Oke, gitu ya. Oke, bijak sekali abang ini. Nah, selama abang jadi ojek online pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu, Bang? Ya mirip-mirip seperti itulah gitu. Ya kalau menyerempet mobil belum pernah, tapi kalau mobil menyerempet atau kereta menyerempet pernah gitu. Wow. Apakah mereka marah-marah seperti yang di video itu, Bang? Nggak pernah ya, nggak marah gitu juga kan. Tapi kan kalau pamannya kita kan bisa damai dengan bagus-bagus. Iya gitu. betul, Bang, bagus-bagus. Kalau pamannya kita yang salah, kita minta maaf. Umpamanya dia ada luka kayak mobilnya tergores, ya kita perbaikilah gitu. Oke, asal kita tanggung jawab, Bang. Ya, kita tanggung jawab itu. Itu berarti harus dicontoh seperti itu. Jangan sedikit-sedikit main fisik ya, Bang ya. Iya. Oke. Dan kalau misalkan hal-hal baik terjadi sama Abang pernah nggak? Kayak misalkan Abang dikasih tips, diperlakukan, maksudnya itu kan dari sisi negatif nih. Iya. Ketika Abang sebagai driver ojek online pernah itu nggak mengalami ada hal-hal yang baik gitu? Ya, dapat tips dari. Iya betul. Ya, pernah juga, apalagi semenjak pandemi corona ini, alhamdulillah ada sebagian orang-orang kaya, orang-orang yang memang punya hati nurani yang apa gitu kan. Wow. Dia mengasih juga. Oke. Kadang yang dibelinya bukan untuk dia, kadang untuk driver, ini untuk bapak aja katanya. Oh gitu. Kadang dia pesan goret. Oke. Dia pesan goret, kita jemput, rupanya bukan jemput dia. Ini Pak, ada sembako untuk bapak itu. Oh my god. Apalagi tip-tip itu memang ada gitu ya. Tapi ternyata masih ada orang baik, guys, di dunia ini ya. Alhamdulillah masih ada gitu. Masih banyak ya, Bang ya. Iya. Dan semoga bisa dicontoh lah untuk orang-orang yang lain. Oke, gini Bang. Balik lagi ke masalah tadi. Saya mau nanya nih, Bang. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, ya, dari pihak manajemen ada nggak suatu tindakan untuk melindungi para drivernya gitu, Bang? Kalau Gojek dulu ada, waktu kantor Gojek ada di Duri, dia punya satgas. Oh, satgas. Iya. Jadi setiap ada kejadian itu driver tuh ngasih tahu ke admin, nanti satgas yang turun menyelesaikan masalahnya. Oh gitu. Jadi semenjak kantor nggak ada lagi, kantor Gojek di Duri. Oh, kantor Gojek di Duri nggak ada lagi, Bang? Ya, nggak ada. Terakhir kemarin dia dekat Simpang Telkom kemarin. Oh iya, saya tahu di situ ya. Ya, tapi udah tutup pula kan semenjak pandemi corona, nggak tahu juga kita kan. Oh gitu. Oh iya ya. Jadi sekarang masih pakai satgas, Bang? Sekarang nggak lagi karena udah ada banyak komunitas, perkomunitas mewakili setiap kejadian itu. Oh gitu. Oh berarti inisiatif dari komunitas untuk menggantikan peran satgas. Ya, peran satgas. Oh gitu. Berarti di Duri ini inilah ya, maksudnya komunitas itu ada lah ya. Di Duri ini cukup banyak juga komunitas banyak ya. Apakah komunitas itu punya ini, Bang, kayak base camp? Iya, punya juga. Punya juga ya? Ya. Oh, saya pikir misa-misa ketika ada masalah baru mereka berkumpul gitu. Enggak, dia ada base campnya masing-masing. Nanti ada rapat bulanan, itu ada lagi di atas komunitas ini ada lagi TRC. Oh, TRC apa itu, Bang? Tim reaksi cepat tanggap. Tim reaksi cepat tanggap. Isinya komunitas itu tadi.
Ya, isinya dari pengurus komunitas ini. Oh gitu. Nah, buat kalian yang pengen buat masalah sama ojol, hati-hati. Ada namanya TRC, tim reaksi cepat tanggap, dan komunitas. Jangan diulangi guys ya. Jadi seperti itu. Oke bang, saya baru tahu ini ada dulu ada satgas yang melindungi para driver ojek online. Ya. Oh begitu. Oke. Nah, buat pelaku nih bang, abang pengen nyampein apa nih ke beliau gitu. Dan untuk para driver ojek online lain gitu, sebaiknya apakah Bapak Mulyadi itu harus ditiru atau gimana? Apa pesannya bang? Ya, kalau untuk para pelaku, dengan kejadian itu coba kita ambil sebagai hikmahnya aja, dan hukumannya tetap berlanjut sesuai hukuman ada di kepolisian. Oh gitu, iya ya. Karena gini bang, itu udah masuk terhadap kasus penganiayaan loh. Kalau setahu saya nggak tahu pasti ya, itu lebih 5 tahun loh penjaranya bang, dan denda Ya. 5 juta kalau nggak salah. Karena ya dulu pernah dibilang teman-teman, pukul aja, nanti dapat 5 juta sekaligus dia di penjara gitu. Seperti itu sih bang. Parah sih. Ya kayak mana lagi kan, ibaratnya kita kan ikut hukum dari kepolisian gitu kan. Dan itu pun kalau dia umpamanya dia orang kaya dengan denda dengan 5 juta tuh nggak seberapa bagi dia. Oh iya, tapi kayaknya yang pelaku ini berduit lah ya. Ya, bisa jadi berduit. Tapi kalau berduit kenapa dia disenggol dikit langsung nendang gitu? Kayaknya baru kaya kayaknya, bukan orang kaya, baru kaya bang. Bisa jadi baru kaya orang. Baru beli mobil. Mobil itu kan. Iya. Oh silakan minum dulu bang, kalau haus bang, nggak apa-apa. Saya minum dulu bang ya. Ininya labelnya saya lepasin bang karena belum sponsor. Oh gitu ya. Nah ini saya punya pertanyaan lagi nih bang. Iya. Bukan pertanyaan sih, pengalaman. Nggak dipungkiri juga bang, kalau driver ojek online sekarang itu kan banyak yang muda-muda ya. Iya. Saya lihat ini sepengetahuan saya, mereka banyak mengendarai kurang hati-hati gitu bang, atau ya bisa dibilang lah ugal-ugalan gitu. Kenapa ya kayak gitu bang? Ya bisa dikatakan banyak driver muda tuh itu akunnya bukan akun dia. Oh. Bisa juga dia sewa akun atau beli akun, karena zaman sekarang kan susah cari kerja. Tamat SMA dia nggak ada kerja. Iya. Tengoknya enak juga ojek online nya, cuma mangkal nanti masuk orderan, belanja nanti antar, udah dapat uang jalan itu. Berarti poinnya dengan mental yang belum siap, mereka langsung mengendarai sepeda motor ya, berembel-embel ojek online. Jadi kalau kena masalah ya ojek online-nya juga kena gitu kan. Iya. Oke, tapi benar juga bang, banyak loh, maaf kata ya, driver ojek online menggunakan akun orang lain gitu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin buat akun itu mahal atau gimana, saya nggak tahu, atau gimana bang. Bisa jadi yang punya akun ini dia ada kerja, jadi ya dia punya akun ojek online ini sebagai kerja sampingan. Kalau bisa disewa, kenapa enggak, dengan daripada enggak jalan. Oh nice, iya masuk akal. Jadi seperti itulah bang. Oke. Dan gini bang, kalau misalkan kita kurang puas gitu dengan pelayanan ojek online, kemana kita harus ngelapor bang? Di situ kan masalah pelaporan itu di aplikasi itu ada, di aplikasi pelanggan. Oh, nah di situ kita adukan aja begitu laporannya. oh, tapi pasti imbasnya nanti kena pada driver. Oh gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu imbasnya seperti apa tuh bang? Bisa dikatakan suspend 30 menit. Suspend 30 menit. Maksudnya suspend 30 menit, aplikasinya dimatikan selama 30 menit. 30 menit tuh dimatikan, nggak dapat orderan itu. Itu satu kali. Ada 1 kali 24 jam, ada 2 kali 24 jam. Oh gitu. Itu untuk 1 kali laporan. Iya. Berlaku untuk bintang juga nggak bang?
Bintang berlaku juga kalau umpamanya ngasih bintang, kadang banyak orang ngasihnya bintang 2 3 tuh. Oke. Bisa jadi orderan agak susah gitu. Pengaruh juga berarti, Bang? Pengaruh juga. Oh, berarti kalau misalkan dia ngasih bintangnya 1 umpama, terus di komen kurang memuaskan gitu. Karena saya punya pengalaman nih, Bang ya. Buat yang lain juga, saya juga punya pengalaman. Saya beli makanan nih, Bang. Ya. Katakanlah kebab lah. Oke, Iya. saya beli kebab. Saya tanya struknya. Kebetulan drivernya ini tua gitu, Bang. Udah berumur lah. Saya tanya, "Pak, struknya mana?" Tetapi jawabannya sensitif, Bang. Dia bilang, "Saya nggak pernah ya mainin harga ya. Kalau kamu nggak percaya, ayo ke sana kita." Padahal tujuan saya kan bukan itu, Bang. Oh, itu. Nanya Bukan sensitif gitu. Ya. Itu adalah hak pengguna aplikasi ojek online gitu, Iya. memesan makanan supaya kita tahu harganya berapa. Dan saya berpikir gini, mungkin bapak ini sudah capek seharian untuk narik dari pagi sampai malam. Ketika ada pertanyaan seperti itu, dia jadi sensitif gitu, Bang. Bisa jadi juga itu kan. Jadi saya pergi keluar, saya pergi gitu, maksudnya pergi masuk ke rumah gitu. Saya nggak ngeladeni dan nggak membuat suasana menjadi keruh ya. Ya. Tapi saya masih kesel, Bang. Saya masih kesel. Nah itu tadi saya buat bintang 1, ini jujur saya, Bang. Saya buat bintang 1 terus saya komen, struknya nggak ada, pelayanannya nggak memuaskan. Kira-kira salah nggak saya seperti itu, Bang? Salah tuh enggak, tapi kayak gini ya. Banyak kan kadang resto tuh dia nggak ada struk. Kadang gitu. struk entah ada, pakai kertas biasa aja lah gitu kan. Ada pula gitu. Tapi kalau di sini masalahnya kebab. Apakah ke abang itu mesannya melalui Gobis atau nggak Gobis tuh? Kalau Gobis tuh biasanya jarang pakai struk karena dia kan udah melalui kode masuk aplikasi pembayarannya, kode PIN gitu kan. Nggak bayar cash lagi ke restorannya. Oh, saya selalu pakai cash loh, Bang. Ya kalau kayak Kulo, Oke. kedai resto kopi Kulo. Oke. Itu kita nggak bayar lagi driver karena udah pakai Gobis. Gobis. Oh, berarti yang ngebayarin manajemennya Dari saldo kita. dari saldo kita. Driver tuh dipotong. Oh gitu. Berarti itu nggak pakai stroke. Jarang ke resto-resto baratnya, resto-resto apalah di ibaratnya yang pakai Gobis tuh resto-resto rumahan itu jarang pakai stroke karena di situ dia udah masuk dari aplikasi. Baratnya kita nggak payah pergi ke sana, mesan udah kayak pakai abang dia mesan. Oke. Itu udah terbaca sama ke kedai kopi Kulo aplikasinya, udah masuk ke HP-nya atau layar layar komputernya gitu. Orderan abang berapa ke kopi gitu. Jadi di situ banyak orang tuh untuk apa pakai stroke, kan dia pakai PIN. Udah minta PIN aja gitu orang resto nanti minta PIN. Apa kita minta PIN ke orang resto berapa PIN-nya? Baru kita masuk PIN. Foto yang di HP layar HP stroke itu udah itu aja. Karena nggak bayar cash lagi kita gitu. Oh gitu ya. Berarti bisa lah dengan cara lain difoto gitu. Ya difoto aja gitu. Ya itu tadi sih, Bang. Kadang kita nanyanya baik-baik, jawabannya kayak gitu. Ya gimana coba? Masalahnya kayak mana juga ya, kalau orang tuanya kan tingkat ada juga kadang yang emosionalnya lebih tinggi gitu kan. Itu dia nggak tahu cara penyampainya, belinya pakai Gobis atau apa gitu. Oh, biasanya nih, Bang. Biasanya orang-orang yang sudah berumur gitu ngerti nggak sih, Bang, kayak gitu, kayak stroke yang by foto Abang bilang tadi? Ngerti nggak? Ngerti dia kan ini masuk orderan Gobis itu. Nah berarti nggak bayar lagi gitu, kita nggak bayar ke resto, kita cuma bayar ke resto. Udah masuk orderan atas nama kayak saya atau nama Kerudin. Nah udah Bang ya, lagi dibuat. Nah ya nanti saya mau ke OTW ke sana menjemput kan. Tunggu gitu. aja. Nah nanti sampai sana kita berapa nomor PIN Bang? Nah, kita masuk dengan nomor PIN, udah kita foto stroke. Gitu ya? Banyak orang kan jadi stroke itu tak perlu lagi kadang foto ini foto stroke dari layar HP gitu. Oke, siap. Oh, berarti ngerti lah, Bang ya. Iya. Gitu.
Oke, apa lagi ya? Oh ya gini bang, saya mau nanya. Berarti kalau misalkan nggak ada kantornya di sini, apa-apa susah dong bang? Ya bisa dikatakan susah. Kalau ke Grab itu harus berurusan sekarang bukan baru. Oke. Kalau Gojek sekarang adminnya masih ada di sini, tapi baraknya kita jumpanya ke kadang di base camp Jalan Mawar. Ada di Gubuk Ceker itu base camp Gubuk gitu. Ceker, dia duduk sana. Siap. Tapi kalau kantornya memang udah tutup itu. Tutupnya entah tutup selama pandemi ini, ditutup dulu. Ibaratnya sekarang kan semuanya di rumah, kerja di rumah apa di rumah. Betul. Nah, jadi kurasa adminnya suruh di kosan aja gitu kerja. Kalau perlu tinggal teleponnya di mana dia sekarang. Oh gitu. Tapi di kantornya masih ada label Gojek? Di kantornya Masih ada? nggak tahu Ya juga udah, karena belum nggak merhatiin lah ya. dikunci gitu nggak tahu. Oke. Nggak pernah perhatikan itulah. Ini bang, pertanyaan satu lagi. Bener nggak sih bang? Mitos atau fakta? Kalau misalkan penghasilan Gojek itu bisa melebihi penghasilan karyawan PT bulanannya? Ya memang fakta, tapi faktanya bukan dalam suasana COVID-19 ini. COVID-19 ini ya. Berarti sebelum COVID-19 itu fakta? Ya faktanya 2 tahun 3 tahunnya yang lewat gitu. Oh gitu. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak guys. Dan ternyata itu fakta. Oh gitu. Berarti bedanya dengan COVID ini jauh banget nggak bang? Ya jauh lah, dari mata pencaharian kita ya jauh, pendapatan kita dengan insentifnya pun dia udah diturunin gitu. Oh gitu. Itu biasanya disebabkan oleh apa bang? Sorry gini, bagus nggak kalau misalkan lebih banyak yang menjadi driver ojek online atau lebih sedikit? Pengaruh nggak itu orang yang berminat? Banyak atau sedikit pun driver itu nggak ada pengaruhnya karena kita bukan apa ya, orderan tuh nggak tahu juga, tergantung nasib dan rezeki kita juga. Kadang kita baru datang, kita yang masuk. Oh gitu. Kadang kita lagi jalan ya, kawan duduk di resto, kita yang dia masuk ke kita gitu. Oke lah kalau begitu. Oke bang, ini back to topik tadi yang masalah penganiayaan tadi bang ya. Ya. Apakah komunitas ojek online yang di Pekanbaru itu maksudnya saling berkomunikasi gitu dengan ojek online yang di Duri? Ya saling komunikasi juga, karena TRC ini bukan dikatakan 5 pilar tuh bukan untuk wilayah Duri juga. Di Pekanbaru ada juga TRC. Oh sorry bang, 5 pilar itu apa aja bang? 5 pilar tuh setahu abang aja deh. yang biasanya tahu itu pengurusan di TRC kemarin. Kita nggak dalam pengurusan di TRC juga gitu. Oh gitu. Berarti saling berhubungan lah ya. Bisa dikatakan bukan di Pekanbaru, seluruh Indonesia. Oke, komunitas seluruh Indonesia. Ya, jadi di situ setiap kayak penggalangan dana di driver ojek online Pekanbaru kemarin, anaknya operasi, yang dikirim ke Jakarta, kan dikawal juga sama TRC Jakarta dulu ke rumah sakit Jakarta dulu. Wow. Nah, itu. Jadi saling komunikasi membutuhkan itu. Ya kayak gimana ya, TRC di Duri ini sama TRC Pekanbaru Duma itu umpamanya ada tamu, itulah kontak itu tamu dari Jakarta, dan maksudnya searching ambulan, antara kayak ada kemalangan dari Pekanbaru, nanti masuk ke Duri, jadi komunikasi. Jadi ya. TRC Duri atau teman-teman komunitas yang lainnya yang bisa membantu, tinggal jemput mamanya, jemputnya di Gate Suharto atau di Subanga, nanti masuk nanti komunikasi, jadi kawal sampai keluar dari kota Duri. Konvoy. Ya maksudnya bukan konvoy lah gitu. Disambut. Ya, masuk disambut dan mengasih jalan untuk jangan macet itu. Biar jalannya lancar itu, gak mau tujuannya kemana, atau ke Medan. Atau ke Dumai itu. Siap. Nah, berarti itu guys, bahwa ikatan komunitas ojek online ini sangat kuat loh. Jadi jangan macem-macem sama ojek online. Satu kalian lukai,
seluruh Indonesia akan mencari Anda. Benar bang? Iya. Bukan seluruh Indonesia, seluruh komunitas ojek online Indonesia akan mencari Anda. Jadi seperti itu. Dan ini bang, kemarin kan itu ada yang kecelakaan di Kandis ya, bang Kandis, ya. Itu ada pakai baju ojek online juga di lampu merah Poko Jengkol, ya. Gitu kan di Kandis. Saya mikir, wah berarti solid banget gitu. Ketika ada musibah, mereka juga merasakan kesedihan sampai-sampai harus kesedihan. membantu menggalang dana gitu. Iya, iya. Jadi gitu bang ya. Memang gitulah, ojek online ini bisa dikatakan bukan solid lagi, persaudaraan tanpa batas itu. Siap. Jadi Persaudaraan dimanapun tanpa berada, selagi dia mamanya ojek online, pakai logo ojek online dan ada perwakil komunitas, pasti disambut ya. Biarpun kita nggak tahu ya, Pekanbaru tuh ibaratnya kayak saya pernah ke Pekanbaru. Oke. Saya Pekanbaru, saya kan japri buat surat izin lintas. Oke. Share lokasi itu disambut sana, dijemput sana kan. Padahal kita nggak tahu siapa sambut kita belum pernah kenal atau apa itu kan. Cuma di WA grup balik fotonya aja. Oh, Gitu. asal kita pakai bendera ojek online Ya, juga. pakai ojek online, batu pakai baju komunitas. Oke. Kita berarti ada baju komunitasnya juga nih. Bang? ada baju komunitasnya juga itu kan. Siap. Oke. Wow, sangat ini ya, solid sekali. Saya baru tahu loh. Oke lah Pak Khairuddin. Terakhir nih Pak Khairuddin. Ya. Apa sih pesan Bapak supaya hal-hal seperti video yang viral di Pekanbaru itu nggak terjadi? Gini Bang, saya kesel plus malu loh jadi warga Riau. Kenapa saya bilang gitu Bang? Ya. Karena ketika ada sesuatu yang viral, katakanlah diangkat oleh media yang lebih besar, katakanlah televisi, Ya. atau akun-akun Instagram yang udah followersnya banyak, ini masuk loh Bang Lambe Turah. Dan channel TV-nya, oke saya mau sebut iNews, saya nonton, masuk loh videonya. Jadi selain menyorot si pelaku, wilayahnya kan juga tersorot Bang. Pekanbaru, Ya. ojek online ditendang di wilayah Pekanbaru. Jadi orang-orang di luar sana yang di luar kota kan otomatis berpikir, wah orang Pekanbaru ini kasar-kasar ya. Bener gak Bang? Jadi saya berpikir seperti itu. Nah, apa pesannya buat abang supaya hal itu nggak terjadi lagi? Kita sebagai warga Riau nih, saya cinta banget lah sama Riau. Jangan sampai ada track rekor buruk lah. Gimana bang? Apa pesannya supaya hal itu nggak terjadi lagi? Ya, pesan saya masalah kejadian yang di Pekanbaru itu, kita ambil sisi positifnya aja. Oke. Ya, kalau ada permasalahan itu kita damaiin dengan secara kekeluargaan. Oke. Jangan main hakim sendiri atau kekerasan. Ya. Dan ojek online itu bisa dikatakan bukannya orang-orang kaya gitu. Oke. Banyak orang kalangan ke bawah dan bekas pengangguran PT. Oh iya betul bang. Yang menjadi ojek online itu, dia bisa dikatakan dengan setahun belakangan ini dah tambah dengan COVID-19 ini pencarian ojek online itu memang berkurang ya? Berkurang. Cari baratnya cari 100.000 aja itu bisa satu malam gitu. Bisa sampai malam lah gitu. Oke. Gitu ya bang. Ya. Jadi kayak mana ya, kita harus saling menghargai lah gitu ya. Setiap profesi lah Setiap gitu, profesi bang. itu. Jangan memandang kasta gitu. Iya. Karena kita berjuang untuk keluarga kita. Iya. Dan yang pasti paling sakit banget ini atas kejadian itu pasti anaknya, Ya, bisa jadi istrinya, anak istri itu. orang tuanya kalau masih hidup bang. Iyalah katakanlah dia bisa memaafkan, tapi keluarganya pasti sakit banget bang. Ya, belum tentu ya. Saya aja yang bukan siapa-siapa. Ih, maaf ya bang, itu emang nggak ada otaknya bang, nggak ngotak kayak gitu bang, bisa nendang kayak gitu bang. Tapi kalau misalkan ini terjadi lagi, gimana bang? Kalau terjadi lagi,
Ya untuk jangan terjadi lagi lah kayak gitu. Karena jadikan ini hal pelajaran. Pelajaran aja gitu. Nah, supaya bisa jadi pelajaran, menurutku Ya. perlakukan sesuai hukuman yang berlaku, Bang. Ya memang harus gitu. Pasti perjalanan damai itu nggak ada itu. Gak ada itu, Bang. Pasti nggak ada perjalanan damai. Jadi kita saat beratur aja kita ikuti dengan aturan kepolisian itu Bapak. Iya, supaya tidak ada orang yang seperti itu lagi. Ya harus kayak gitu. Jadi nggak ada orang seperti itu. Jadi kedepannya pun kayak orang-orang maaf kata yang orang kaya, Ya. orang berduit, ya kita memandangnya ojol sebelah mata itu sebagai introspeksi lah gitu kan. Oke. Karena ojol tuh ibarat katakan manusia juga, dia mencari Siap. nafkah itu. Betul, Bang. Betul, Bang. Dengan bisa dikatakan nafkah kalau yang banyak jujur tuh orang ojek online yang banyak jujur. Ya, Oke. jarang lah orang-orang ojek online itu menipu-nipu gitu. Oh, berarti memang harga itu nggak bisa dimainin, Bang ya? Iya, Oh. termasuk harga diri itu gitulah. Gitu. Oh, siap. Termasuk harga diri tidak bisa dimainkan. Dengar ya. Oke. Oke, Bang Khairuddin, terima kasih udah bersedia datang di AHA Podcast ya. Semoga makin harinya nanti stabil lah orderan ojek online-nya dan kita bisa hidup seperti normal lagi. Oke, Bang, terima kasih sudah datang ke sini. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe supaya channel ini tetap berkembang. Oke, see you on the next video. Bye bye.